Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Nurul Anissa. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang abstrak data type atau ADT menggunakan pemrograman berbasis objek atau lebih kita sebut dengan PPO. Cekidot. Tujuannya mampu mengidentifikasi dan menerapkan komponen, data, dan perilaku dari satu ADT. Mahasiswa juga membuat lebih dari satu ADT dan digunakan bersama-sama untuk pemecahan suatu masalah. Tapi kita fokus yang satu dulu ya. Nah, kita langsung masuk aja ke abstraksi. Abstraksi merupakan ide yang sangat berguna bagi ilmu komputer. Hal ini dapat memisahkan dari apa dan bagaimana. Jadi lebih spesifik begitulah. Abstraksi dan dekomposisi akan menyediakan modularisasi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah memecahkan masalah menjadi sub-sub kecil seperti yang sudah kita lakukan, yaitu kita dengan menggunakan fungsi atau def itu ya. Dan lalu akan menyediakan modularisasi. Nah, modularisasi itu apa? Misal itu ada dua programmer, yang satu programmer library, yang satunya programmer untuk menggunakan library itu. Nah, untuk kalau orang yang menggunakan library itu menggunakan abstraksi seperti itu. Kita kan kemarin bikin apa tuh yang DevMind itu yang menggunakan library seperti itu. Nanti kita akan coba dua-duanya ya. Sebenarnya kita juga udah sering kok pakai programmer library atau programmer yang menggunakan library itu. Nah, di mana modularisasi bisa dicapai dengan fungsi atau kelas. Nah, kita ada baru biasanya kan kita dev gitu ya. Sekarang pada video kali ini nanti kita akan belajar menggunakan keyword class. Pada Python, suatu abstrak data type atau tipe data abstrak hanya dapat diciptakan dengan suatu kelas. Sehingga paradigma yang akan kita pelajari adalah Object Oriented Programming atau PWO. Nah, ADT itu merupakan jenis spesial dari tipe data. Didefinisikan oleh set dari nilai-nilai dan set operasi dari operasi-operasi. Nah, kata abstrak dapat diartikan sebagai kita dapat menggunakan tipe data ini dan bisa menggunakan operasi yang berbeda-beda tanpa harus mengetahui bagaimana operasi tersebut bekerja. Jadi, abstrak di sini dari sudut pandang user atau pengguna atau programmer yang menggunakan ADT yang kita bangun. Jadi, lebih yang ke mainnya ya. ADT dibentuk oleh tipe data primitif yang sudah ada, tetapi operasi logika yang ada di dalamnya disembunyikan. Jadi kalau tipe data primitif itu contohnya int, float, string, list, seperti itu. Tapi kalau yang ADT itu perkumpulan antara si tipe data primitif tersebut. Kalau list itu kan di Python ini dia masuknya ke primitif ya, tapi kalau di bahasa C kalian belum diajarin ya. Kalau di bahasa C, list itu termasuk tipe data yang ADT. Nah, di ADT itu list kita disuruh untuk membuat list dari awal, dari konstrukturnya seperti itu. Tapi kalau di Python kita tinggal pakai aja listnya. Jadi Python itu lebih ringkas ya. Nah, ADT dicapai dengan pemrograman berbasis objek kalau di Python. Nah, sebelum kita ke PBO, kita harus tahu dulu kelas. Ini kelas itu sebagai blueprint desain rumah dari suatu objek, seperti itu. Kalau kita membuat ADT, maka kita harus menggunakan keyword class. Nah, pembuatan keyword class itu melibatkan apa aja sih? Yang pertama itu definisi nama kelasnya tersebut. Lalu yang kedua atributnya, yang ketiga metode. Contoh konkret, programmer menuliskan kode program untuk merepresentasikan list dengan mengetikkan kode class list. Menggunakan kelas melibatkan penggunaan instance baru dari objek, melakukan operasi dari instance tersebut. Contohnya L sama dengan 1,2. Jadi ada list L isinya 1 dan 2 dan di append sama 3. Jadi L yang baru sekarang L 1, 2, dan 3. Nah, begitu kalau yang karena kelas list itu sudah otomatis di Python. Nah, kita samakan dulu untuk yang kelas itu gimana sih? Kelas itu tadi terdiri dari ini ya, dari nama kelasnya.
Nah, di sini ada kelas manusia nih. Nah, namanya kelas manusia. Lalu atributnya atau benda-benda yang dia gunakan atau benda-benda yang dia punya. Misal dia punya topi, punya baju, tas punggung, tangan, kaki, mata, seperti itu. Untuk yang metode itu behavior atau tingkah lakunya. Jadi si manusia ini bisa cari jalan ke depan, jalan mundur, belok kanan, belok kiri, seperti itu. Nah, itu untuk kelas yang sederhana ya. Lanjut kita ke kelas mahasiswa nih. Kelas mahasiswa atributnya apa? Yuk, apa yang melekat pada diri mahasiswa? Apa? Ya, contohnya ada NIM, nama, jenis kelamin, alamat, semester, jurusan. Lalu gimana untuk metode atau behavior atau perilaku si mahasiswa? Nah, ini behaviornya atau metodenya itu belajar, membuat tugas, bermain, meneliti. Mantap ya. Seperti itu. Kelas tuh blueprintnya seperti ini. Blueprintnya ada nama kelasnya, lalu ada atributnya, dan ada metodenya. Nah, lanjut sekarang kita ke PBO. Semua yang ada di Python adalah objek atau memiliki tipe data. Jadi int itu juga objek, float itu objek, string, list itu objek juga. Dapat menciptakan objek baru dengan beberapa tipe data. Dapat memanipulasi objek juga. Dan ini dapat menghancurkan objek di mana ketika objek tadi sudah tidak dibutuhkan lagi. Begitu. Contohnya kalau kita membuat web yang kita menggunakan si objek Gmaps gitu ya. Nah, web plus Gmaps. Ketika kita membuka halaman yang buka peta, itu kan kita menggunakan objek dari Gmaps ya. Tapi kalau kita sudah lari atau pergi ke file yang lain, kan Gmaps-nya itu kita tidak menggunakan lagi. Tapi bisa saja memorinya masih berjalan. Nah, kalau di Python kita cukup menggunakan perintah del. Jadi kalau kita sudah ke lain halaman, maka si memori dari Gmaps itu juga otomatis akan berhenti. Kalau nggak pakai del, dia akan tetap berjalan seperti itu, dan itu akan memakan memori. Sistem Python akan mengakui kembali objek yang dihancurkan atau objek yang tidak dapat diakses, yang dikenal dengan istilah garbage collection. Lanjut saja. Python mendukung apapun bentuk data. Setiap data tersebut dikenal sebagai objek yang kayak tadi, int, string. Nah, jika jadi objek memiliki tipe, representasi internal dari data, lalu juga berisi set prosedur dari interaksi dengan objek lain. Dengan kata lain, objek merupakan instance dari tipe, atau terminologi yang lain mengatakan instance of class. Nah, ini ada contohnya nih. Misal 23245 merupakan instance dari int. Paham ya? Jadi misal int 23245. Jadi 2345 itu instannya int, sedangkan hi merupakan instance-nya dari string. Seperti itu. Berarti kayak nama variabel gitu ya. Lalu secara sederhana, objek adalah abstraksi dari data yang menangkap apa aja sih? Satu itu representasi internalnya melalui atribut data, lalu melalui suatu yang disebut dengan metode. Metode itu tadi kayak fungsi atau prosedur ya. Lalu di mana metode tadi mendefinisikan suatu perilaku atau behavior yang mengimplementasi yang tersembunyi. Nah, ini ada contohnya nih. Misal ada objek mahasiswa memiliki atribut NIM dan memiliki tingkah laku. Tingkah laku tadi ya metode ya. Misal mengambil mata kuliah, di mana tingkah laku dari objek mahasiswa terhubung dengan objek lain, yaitu mata kuliah. Itu contohnya saja. Lanjut nih, misal ada objek list. Bagaimana sebetulnya list direpresentasikan secara internal? Nah, ini penampakan list secara sesungguhnya. Biasanya kan kita hanya coding aja ya. Kalau di bahasa C kita disuruh untuk membuat ininya, panahnya, kotak 2, ada panahnya juga. Sekarang terus ada penghubungnya ini. Tapi kalau di Python kan kita tinggal pakai saja. Nah, misal list itu ada contoh ini, kita pakai L
indeks ke I sampai J, ada len, ada max, sum, dan lain-lain. Nah, terus kalau kita contohnya nambah ya, l.append ya. Nah, misal kalau di Python kita hanya begini aja, l.append. Nah, kalau di bahasa C, kalau kita visualisasikan, nah dia akan menghubungkan ke list yang baru ini, ke kotak yang baru, dia akan menghubungkan ke 5. Dan panah yang ini dia akan berhenti seperti itu. Representasi internal tersebut harus tersembunyi atau private. Jadi apa sih keuntungan PBO? Mudah menerjemahkan model bisnis ke model implementasi software menggunakan UML. Nah, nanti kalian akan mengenal UML itu di semester 4 ya. Nah, kalau pakai UML itu nanti orang bisnis atau orang awam IT dia juga bisa membacanya. Nah, next, kemampuan maintain yang efisien dan cepat karena sudah dibundle dalam satu paket. Efektif dalam kerja tim, lalu kode dapat dengan mudah beradaptasi dengan third party kode atau program. Third party itu misal pakai program yang lain, karena program yang lain sudah menggunakan PBO, misal Python disandingkan dengan Java gitu, jadi bisa lancar. Means mudah beradaptasi seperti itu. Lalu mendukung komputasi modern, mendukung OS modern juga. Nah, keutamaan konsep utama PBO pertama tadi abstraksi ya, yang dia melihat sesuai yang dipanggil saja, jadi melihatnya itu lebih mudah. Lalu ada encapsulation, itu persembunyian informasi, inheritance, ada pewarisan suatu objek, ada polymorphism, suatu objek yang bisa memiliki banyak bentuk. Nah, yang 3 terakhir itu akan lebih spesifik dipelajari pada semester 4 yang nama makulnya itu PBO, seperti itu. Jadi kita fokus ke yang abstraction-nya dulu. Nah, mari kita membuat ADT kita sendiri. Nah, misal kita nanti akan membuat kelas koordinat ya. Bagaimana cara membuat kode programnya? Pertama kita menggunakan keyword class. Nah, seperti ini, lalu ada nama kelas. Namanya koordinat. Nah, nanti ada parent atau superclass. Sebenarnya ini sudah otomatis ya, kalau kita tanpa objek pun dia otomatis bisa. Nah, gunakan identasi sama halnya ketika kita mengidentifikasikan dev. Nah, misal objek berarti kelas koordinat yang kita buat merupakan objek Python dan mewarisi semua atributnya berkaitan dengan konsep inheritance atau pewarisan. Kita bisa mengatakan bahwa koordinat merupakan subclass dari objek dan objek merupakan superclass dari koordinatnya. Contohnya ini, yang di Python itu punya kelas atau punya ADT yang namanya objek. Nah, dia itu sebagai parent atau sebagai orang tua atau superclass. Setelah itu, koordinat ini sebagai anaknya. Nah, koordinat dia itu punya komponen-komponen dari punyanya si objek. Nah, itu namanya pewarisan, seperti itu. Objek itu sebagai parent, subclass itu sebagai anaknya si objek. Jadi kita memiliki komponen yang ada di objek. Misalnya untuk pewarisan yang lain, misal ada manusia gitu ya. Pertama parentnya manusia, lalu di bawahnya mahasiswa. Kalau manusia kan ya seperti biasa ada nama, ada KTP. Kalau di bawah, jadi mahasiswa itu punya nama dan KTP dari parentnya. Seperti itu. Itu untuk bayangan saja. Nanti akan dijelaskan lagi waktu PBO seperti itu. Jadi for FYI ya, for your information. Nah, apa isi atribut metode dari kelas koordinat? Ada atributnya. Nah, atribut ini terbentuk dari 2 data integer oleh X dan Y. Kalau mau diganti dengan A sama B juga bisa. Lalu juga ada fungsinya. Ini contoh fungsinya itu menghitung jarak, seperti itu. Nah, ini contohnya. Are you ready? Ready untuk coba? Ready? Nah, yes, kita coba langsung aja ya ini ya. Pakainya keyword class. Ini ada dev-nya juga. Ini namanya konstruktor. Jadi yang kalau kita
menginisialisasi pertama kali, jadi dia akan ini mengundang yang itu. Nah, ini Ibu udah bikin main.py, kita langsung aja di sini buat kelas koordinator. Lalu objeknya boleh dihilangin, boleh enggak, tapi biar lebih lengkap aja. Lalu def initial init self x, y. Oke, ini seperti itu. Terus self dot x sama dengan x, self dot y sama dengan y. Nah, ini sintaksnya ini kita sebut dengan konstruktor. Nah, ini masuknya ke library ya, ini ya. Ini kita ngoding sebagai programmer library, dan ini kita ngoding sebagai programmernya user atau programmer yang menggunakan library tersebut. Lanjut, misal kita punya variabel atau instance itu tadi titik c sama dengan koordinat, kita pakai kelas koordinat misal 4,5. Lalu Ibu bikin lagi titik asal 0 sama 0. Lanjut Ibu mau print titik c, x nya berapa, x nya itu titik c dot x. Lalu lanjut lagi y sama dengan titik c dot y. Jadi ini tuh memanggil atribut ya, berarti ini atributnya ya yang self itu ya. Lanjut, sekarang kita juga akan menampilkan yang titik asal. Jadi pakainya yang ini titik asal. Kita save dulu, lalu kita coba run dulu. Koordinator. Ini makanya merah ya. Koordinat aja nih. Tuk save, run lagi. Nah, ini titik c titik 2x sama dengan 4, y nya 5, titik asal x sama dengan 0, y sama dengan 0. Terus Ibu mau coba untuk mengubah atributnya. Titik c dot x, jadi mengakses atributnya. Lalu Ibu print lagi deh. Save. Nah, tadi yang asalnya tuh 4 dan 5, sekarang dia 12, 5, seperti itu. Nah, ini kan berarti programmer library sama programmer user jadiin satu. Gimana kalau kita pisah nih? Jadi kalau kita pisah ininya yang dipisah tuh itunya saja. Kita Ctrl X, Ctrl N, Ctrl V, Ctrl S. Mungkin kita kasih nama koordinat.py. Lalu save. Oke, lalu jangan lupa kita import koordinat from koordinat import bintang, maksudnya import semuanya.
Lalu kita coba. Yeay. Lanjut. Tadi kan kita itu ya, atribut ya. Sekarang kita mau membuat si metodenya. Nah, ini tadi kita sudah buat atribut atau variabel. Kita sekarang mau membuat yang contoh metodenya. Nah, di sini ada contoh metode yang namanya jarak. Kalau jarak dengan rumus sesungguhnya seperti ini, AB sama dengan akar X2 min X1 di pangkat 2 ditambah Y2 min Y1 di pangkat 2. Seperti itu, mari kita coba. Nah, kita sebagai programmer library, kita bikin def jarak self. Lain itu maksudnya koordinat yang lain. Ini itu tapi tadi metode ya. Ini metode biasa. Kalau ini dia metode konstruktor yang digunakan saat koordinat dibuat pertama kali. Kalau metode biasa, kalau dia dipanggil saja. Kita bikin X jarak, X jar sama dengan self, punyanya kita, punya yang self itu self.x dikurangi koordinat lain dot x, lalu dipangkatkan 2. Itu X jar, sekarang Y jar self.y. Nah, seperti ini. Lalu kita akar pangkatkan. Return X jar ditambah Y jar. Nah, pangkat diakarkan min di pangkat 0,5. Seperti itu, di save. Nah, sekarang kita tinggal panggil aja. Jadi kita pengen tahu jaraknya antara jarak titik C dan titik asal sama dengan koma titik C itu sebagai self, boleh apa aja sih, titik C dulu atau titik asal dulu, dot jarak titik asal. Nah, seperti itu. Nah, jaraknya itu 13,0 seperti itu. Yeay. Atau bisa seperti ini. Kalau ini yang biasa digunakan ya. Bisa juga seperti ini. Koordinator dot koordinator lagi. Koordinator jarak. Lalu titik C sebagai self. Lalu titik asal sebagai line. Kalau ini satu saja, maka self-nya dikosongin, ini sebagai line. Tapi kalau kita mengakses yang ini instance koordinator, maka yang self dia sebagai titik C, lalu yang lain sebagai titik asal. Tapi biasanya kita pakai yang ini sih, titik C dot jarak, bukan yang koordinator dot jarak. Hasilnya sama. Seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian ADT pada pertemuan minggu ini. Minggu depan juga kita akan membahas ADT ya. Semoga paham ya. Kalau belum paham, kita biasakan dulu untuk memahaminya. Kita biasakan untuk mengerjakan dan mendengarkan Ibu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.